Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahdan Muhammad Fajri, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Yang terhormat kepada Bapak dosen Dr. Iqbal Ahmad Mujaki, MPD. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester ini pada tahun 2024-2025. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir semester. Nah, yang pertama soalnya demokratisasi pendidikan agama Islam di era digital ini. Nah, kita sebagai calon pendidik, sebagai calon guru, kita juga harus bisa menyeimbangkan antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umumnya. Nah, apalagi di era digital ini guru-guru agama kekurangan fasilitas, kekurangan media pembelajaran di kelasnya. Karena di era digital ini siswa juga sangat membutuhkan apabila di sekolahnya tersebut mempunyai infokus dan siswanya juga tidak monoton, karena guru-guru PAI rata-rata menggunakan metode ceramah. Nah, dengan metode ceramah ini kita juga sebagai calon pendidik harus bisa membangun suasana di dalam kelas tersebut supaya bagaimana caranya supaya tersebut tidak cara monoton. Nah, di era digital ini calon pendidik harus bisa membuat soal-soal di kuisis ataupun di Kahoot. Nah, lalu yang kedua tentang pemikiran Ibnu Khaldun. Nah, pemikiran Ibnu Khaldun menekankan kepada akal dan adab, karena penekanan pendidikan menurut Ibnu Khaldun, akal dan adab ini sangat penting, karena ada di dalam Mahfudzat juga dijelaskan al-adabu fauqal ilmi. Nah, adab dulu baru ilmu. Nah, kita juga sebagai calon pendidik harus mempunyai akal dulu. Apabila seorang pendidik tidak mempunyai akal dan tidak mempunyai adab, tidak disebut dengan seorang pendidik. Nah, guru juga harus bisa memberikan contoh kepada peserta didiknya akal-akal yang baik dan adab yang baik kepada peserta didiknya, supaya peserta didik bisa mengamalkan ketika di masyarakat. Nah, lalu soal yang selanjutnya tentang pemikiran terhadap Kyai Haji Ahmad Dahlan. Nah, pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan, walaupun kalau dikatakan Kyai Haji Ahmad Dahlan menekankan kepada ilmu agama dengan ilmu sains. Nah, Kyai Haji Ahmad Dahlan juga bisa menyeimbangkan antara ilmu agama Islam dengan ilmu sains, karena sangat berpengaruh di zaman modern ini. Nah, zaman modern atau di zaman kurikulum merdeka sangat penting dengan adanya ilmu agama Islam dengan ilmu sains. Kita juga tidak terpaku. Nah, Kyai Haji Ahmad Dahlan juga tidak terpaku kepada ilmu duniawinya saja, tetapi ilmu agamanya juga belajar, karena supaya si santri-santrinya bisa berpikir secara kritis. Nah, lalu yang keempat ada pemikiran terhadap Kyai Haji Hasyim Asy'ari.
Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini, walaupun Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, beliau juga menekankan kepada calon pendidik atau kepada pendidik, menekankan kepada akal. Nah, kenapa harus menekankan kepada akal kepada seorang pendidik? Apabila akal pendidiknya jelek, maka akan berpengaruh kepada peserta didiknya. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga menekankan kepada pendidiknya itu harus rendah hati, tidak sombong. Apabila si pendidiknya itu sombong, maka itu akan sangat berpengaruh kepada peserta didiknya juga. Lalu yang kelima, ada pemikiran kepada Ahmad Hasan. Nah, Ahmad Hasan ini juga pendiri organisasi Persis. Nah, pendiri organisasi Persis, walaupun pemikiran kayak Ahmad Hasan ini adalah banyak yang membid'ah-bid'ahkan atau yang mengharam-haramkan kepada pendidik atau kepada masyarakat umumnya. Contohnya di Persis ini, atau tidak boleh merokok. Nah, merokok ini haram kata Kiai Haji Ahmad Hasan ini. Tetapi ulama-ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini bahwasanya merokok itu tidak haram, hanya sunnah atau makruh. Kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari, merokok itu tidak haram tetapi makruh. Nah, lalu soal yang keenam adalah ontologi pendidikan. Lalu soal yang keenam ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi juga menekankan atau mengetahui kita antara hakikat manusia, Allah, dan kehidupannya. Nah, lalu untuk epistemologi, kita harus tahu dari mana datangnya wahyu, datangnya akal, dan datangnya pengalaman. Adapun untuk aksiologi itu membentuk akal, membentuk karakter. Jadi ketiga ini antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini sangat penting untuk visi dan misi dalam pendidikan agama Islam, supaya kita harus tahu apa itu arti dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ketiga pilar tersebut harus kita ketahui, dan ketiga tersebut yang bersumberkan nilai-nilai pendidikan agama Islam yang di Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu soal yang selanjutnya dari Naqib Al-Athos. Nah, untuk soal yang selanjutnya nomor 7, menurut Syed Naqib Al-Athos juga menekankan pendidikan agama Islam yang menekankan kepada pembelajaran, kepada adab. Nah, karena adab ini
menurut Naqib Al-Athos sangat penting supaya kita mempunyai adab dan kita juga harus sebagai calon pendidik harus bisa membentuk karakter peserta didik, dan kita sebagai calon pendidik harus bisa membangun dan mencontohkan kepada siswanya untuk bersikap murah hati dan rendah hati. Lalu soal yang ke-8 yaitu menurut Ismail Roji Al-Faruqi. Nah, Ismail Roji Al-Faruqi ini menekankan konsep pendidikan agama Islam ini menekankan kepada interdisipliner, karena dengan ilmu interdisipliner ini peserta didik tidak hanya secara berpikir kritis tetapi juga untuk membangun moral dan untuk bisa menyatukan antara ilmu-ilmu pengetahuan, tetapi dengan Ismail Roji Al-Faruqi ini menekankan ilmu modern. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.